Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berbahagialah kita yang boleh mengerti, merenungkan, mengimani untuk melakukan di dalam bagian firman Tuhan ini. Amin. Saudara, ada satu pekerjaan yang memang berat, tetapi kalau itu menghasilkan, wow, itu luar biasa. Hasilnya itu akan sepadan, saudara, dengan apa yang dikerjakan. Mungkin saudara tahu tentang para pekerja, yaitu penambang emas. Saudara, seorang penambang emas, saudara melihat gambar ini, saudara melakukan dengan tekun, dengan giat. Ketika dia harus mengaduk tanah itu, saudara, lalu kemudian menggoyang-goyangkan, lalu kemudian mereka memilah-milah, lalu kemudian memilih, dan kemudian tertinggallah butiran-butiran emasnya. Saudara-saudara, tentu saja kalau orang yang bekerja di dalam penambangan seperti ini, kalau orang itu adalah orang yang giat, orang yang kerjanya itu semangat, saudara, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan hasil yang baik. Tetapi saudara, sebaliknya kalau orang itu istilahnya adalah orang yang kerjanya males, nyantai, asal-asalan. Jadi ketika kemudian dia saudara mendulang emas, ya udahlah gue malas lah, ya udah besok aja. Besok kan juga pasti nggak kemana-mana. Ya tentu saja saudara, engkau akan mendapatkan hasil yang sedikit. Setuju nggak saudara? Iya, saudara, ini saya mau pakai saudara buat kita. Ketika kita memaknai firman Tuhan, ketika kita sedang belajar firman Tuhan, ketika kita benar-benar saat membaca di dalam saat teduh kita, meditasi kita, saudara. Bagi orang-orang yang memang orang itu adalah orang yang memang punya niat, punya semangat untuk belajar firman, maka dia akan mendapatkan. Maka dia akan memperoleh pengertian. Tetapi sebaliknya kalau orang itu adalah orang yang bacanya asal-asalan. Bacanya saudara sekedar lewat. Maka dia akan mendapatkan bagian firman Tuhan itu juga asal-asalan. Banyak orang mengatakan gak ngerti baca. Gak paham baca. Saudara, saya gak bisa. Tapi ketika orang itu niat sungguh-sungguh saudara, maka dia juga akan bisa mendapatkan. Saudara, saya kenal dengan seseorang ketika orang itu belum pernah kenal Tuhan Yesus. Ketika dia pertama kemudian dia mengatakan kepada saya demikian, Pak Sugianto, Alkitabnya kan bahasa Indonesia. Saya enggak bisa bahasa Indonesia. Saya enggak ngerti. Ngomong bisa. Baca saudara bahasa Indonesia susah. Beda ya, saudara bisa ngomong bahasa Indonesia tapi ada orang baca susah. Saya bisa ngomong Mandarin hanya satu kalimat saja. Wow, bu, ce, tau. Itu pun bisa salah. Betul. Yang lainnya gak ngerti. Saya bisa dengar orang bahasa Mandarin. Ngerti saudara. Saudara 1 jam ngomong sama saya bisa dengar. Tapi kalau tanya, ngerti? Enggak. Gak ngerti. Saudara, saya menyaksikan orang itu. Sekarang dia bisa baca bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesia. Dan kemudian dia bisa menuliskan kalimat bahasa Indonesia. Saudara, artinya apa? Ketika seseorang itu menghidupi firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar lewat. Itu akan menolong kita. Menolong saya saudara. Untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan.
Saudara, kita ini adalah dipanggil untuk mengenal Kristus, masuk ke dalam relasi kedekatan. Tetapi kalau kita tidak mengenal Allah yang memanggil kita, itu sungguh saudara-saudara hal yang lucu. Sama dengan saudara sudah menikah sekian lama, tapi saudara tidak pernah mengerti kehidupan pasangan saudara, kebiasaan pasangan saudara. Itu juga sangat lucu. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang percaya firman, mempelajari firman, sekian lama saudara merenungkan, membaca, mendengar khotbah, membaca artikel-artikel kekristenan. Tetapi saudara sampai hari ini, saudara tidak pernah mengenal dengan benar Allah yang benar itu. Sungguh sangat disayangkan, bukan? Seperti seorang pendulang emas yang memang dia saudara akan tekun ketika dia berupaya saudara. Seberapa upaya yang dia kerjakan itulah yang akan dihasilkan oleh dia. Ketika dia mendulang dengan gigih saudara, mungkin dia menggunakan alat lebih canggih lagi. Saudara juga akan pernah mendapatkan emas yang akan juga hasilnya lebih banyak lagi. Saudara, segala sesuatu memang harus diupayakan secara intensional, artinya disengaja. Ada orang mengatakan, saudara saya kerja-kerja, betul saudara kerja supaya mendapatkan hasil, bukan? Saudara semangat mengatur pekerjaan dengan sibuk luar biasa, bagus untuk saudara untuk mendapatkan. Saudara sebagai orang beriman gak mungkin akan mengatakan demikian, oh Tuhan Allah kaya, aku cukup di rumah dan kemudian Allah akan memberkati saya. Enggak. Alkitab akan ngomong kalau kamu gak kerja jangan kamu makan, udah tegas itu saudara. Tapi di bagian yang lain saudara bukan kerja gak cari Tuhan. Tuhan akan mengatakan endaklah kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi mintalah itu kepada Allah karena Allah adalah Allah yang memelihara. Dan kemudian kita juga melihat dalam bagian lain. Janganlah engkau menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Artinya apa? Saudara ketika menghidupi firman, melihat secara utuh apa yang Allah katakan, disitulah kita akan mengerjakan bagian kita. Saudara, bagi teman-teman yang sudah mengikuti LTW 3, saya boleh mengatakan minggu ini adalah minggu-minggu terakhir saudara belajar dan saudara mengatakan hore, lulus, selesai. Saudara, kalau itu tujuannya hanya ikut 40 hari, lulus selesai, lalu kemudian saudara nggak mendapatkan apa-apa, nggak punya niat untuk belajar firman, ya saya mengatakan itu juga sia-sia saudara. Ini adalah satu awal buat kita supaya kita diajar untuk membaca firman Tuhan dengan baik dan benar. Karena sesungguhnya saudara menghidupi firman itu, saudara-saudara akan menolong kita untuk benar-benar mengubahkan kehidupan kita, perilaku kita, tutur kata kita, sifat kita. Saya senang ketika ada orang yang kemudian menyaksikan kehidupannya, walaupun dia pada saat ini tidak benar-benar banyak berubah. Misalnya saudara, ketika dia mengatakan, aduh puji Tuhan ya kalau dulu kehidupanku seperti ini, cara berpikirku seperti ini, tetapi sekarang aku banyak berubah. Walaupun aku tidak benar-benar bisa mengikuti, tetapi aku sudah banyak berubah. Ada orang yang menyaksikan seperti ini, oh dulu mulutku ini, aduh jahat sekali ya. Gak bisa ngerem sedikit apapun, pokoknya saya ngomong, asal ngomong aja gitu. Tapi sekarang puji Tuhan, maksudnya aku masih bisa ngerem, kecuali kalau emosi banget gitu ya saudara. Emosi banget baru kemudian keceplosan gitu ya. Ada orang yang saudara-saudara dulunya misalnya benar-benar gak ngerti apa itu pelayanan. Apa itu dukungan buat pelayanan. Apa itu mengerjakan pelayanan misi. Ada orang yang gak ngerti, tapi kemudian di dalam progresnya, di dalam transformasi hidupnya, di dalam perjumpaan dia dengan Tuhan, dia dijamah oleh Tuhan. Lalu kemudian mengalami sebuah pembaharuan. Lalu dia ngerti, oh yang ini aku akan dukung untuk pelayanan ini. Oh aku kapasitasku di sini, aku akan dukung untuk pelayanan ini. Oh aku terpanggil untuk nginjilin orang di sana, memberitakan Injil ke sana. Oh aku akan support pelayanan misi di sana. Oh aku akan support karena di sini misalnya bidang pendidikan, ada anak-anak yang perlu diperhatikan. Saya akan support. Oh di sini ada orang-orang terlantar, anak-anak terlantar. Oh aku akan support. Oh di sini ada orang-orang tua yang tidak terperhatikan. Maka sekarang aku akan memperhatikan mereka. Saudara, setiap orang, setiap pribadi kita sebenarnya sedang dititipkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana saudara bisa mengerjakan apa yang sedang Tuhan titipkan kepada saudara, sementara saudara tidak pernah mengalami perubahan? Ngerti maksud saya saudara? Dunia ini sudah berubah. Saudara, dunia ini sudah berubah. Ketika saat ini banyak orang, saudara, wah, belanja e-commerce yang ini harus ditutup, yang ini ditutup, semua ditutup supaya yang
pasar kita jadi rame. Saudara, banyak orang kemudian netizen akan mengatakan, cara berpikir kita harusnya berubah. Saudara nggak bisa tutup e-commerce kalau kemudian saudara semuanya berjalan dengan baik. Nggak bisa. Ini dunia sudah berubah, saudara. Bahkan perang pun sekarang juga akan lebih banyak berubah, saudara. Kalau dulu mungkin saudara gerilya, saudara perangnya Indonesia, betul nggak? Sekarang perangnya pakai drone, saudara. Tinggal kecanggihan alat saja. Saudara tahu-tahu orang mati aja gitu, saudara. Artinya apa? Dunia ini mengalami sebuah perubahan. Kehidupan kita pun harusnya mengalami perubahan. Gereja pun seharusnya juga mengalami sebuah perubahan. Karena memang dinamikanya akan berkembang terus. Saya ini ada kelompok-kelompok saudara ya di dalam grup-grup tertentu. Ketika mengatakan, oh gereja di ini ditutup karena apa saudara? Gak ada jemaat yang datang. Gak ada jemaat yang ibadah. Gerejanya berubah. Berubah menjadi kafe, menjadi apapun, itu suatu hal yang menyedihkan bukan? Tapi sesungguhnya Tuhan, apakah pusing dengan bagian ini lalu kemudian Tuhan seakan-akan stres? Aduh, kepalaku sakit ya, lihat jemaatku kayak begini. Enggak. Bagi saya Tuhan di dalam kuasa dan kedaulatannya tetap akan mempersiapkan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengalami sebuah transformasi dan perubahan. Dan di dalam menghadapi perubahan zaman, orang-orang ini akan ditempatkan secara tepat oleh Tuhan. Hari ini saudara mengajarin anak saudara bisnis ABC misalnya. Karena saudara sudah punya bisnis yang berjalan. Tapi anak saudara akan mengatakan, gak cocok dengan duniaku. Betul gak saudara? Ada seorang bapak yang mengatakan, stres Pak Sugianto gimana nih? Siapa yang akan melanjutkan tokoku? Siapa? Lah anakmu, mereka sudah gak mau. Dunianya sendiri. Jadi ya mau gak mau ya kita akan melanjutkan. Nanti kalau sudah mati ya gak tahulah siapa lagi yang akan meneruskan. Saudara, dunia berubah, gereja harus berubah, saya berubah, pribadi kita berubah. Disitulah saudara perubahan akan terjadi kalau saudara belajar kebenaran firman. Karena hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Bahwa saudara sangat penting untuk kita pahami bahwa membangun sebuah pemaknaan firman Tuhan yang baik, pemaknaan yang benar, yang baik itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Saya selalu menekankan harus dilakukan secara intensional. Artinya dilakukan dengan sengaja. Gak bisa kalau asal-asalan. Saudara yang bolong-bolong di dalam membaca Alkitab, saudara sebenarnya saudara bisa push untuk diri saudara sendiri. Kalau pagi gak bisa, saudara bisa siang. Siang gak bisa, saudara bisa malam. Malam gak bisa, tengah malam. Karena saya melihat beberapa jemaat memang show-nya ada show baru saat ini saudara. Sama dengan saya. Show kelelawar. Hidupnya tengah malam saudara ya. Ping laporan saudara jam 01 gitu ya. 01 artinya dini hari saudara. Saya jawab juga kadang-kadang jam 1 malam. Belum tidur Bapak. Belum. Kita sama-sama show kelelawar. Saudara tengah malam pun gak apa-apa. Supaya kita punya waktu secara spesial. Waktu tersendiri untuk benar-benar mau belajar. Ini bukan sekedar lewat saudara. Ketika saudara membaca firman hanya sekedar lewat, saudara juga akan melewatkan banyak bagian-bagian penting. Saya mengkhotbahkan satu bagian banyak sekali saudara. Tapi setiap saya akan merenungkan bagian yang sama lagi. Saya nggak bisa mengulangi khotbah yang sama. Saudara nanti kalau boleh saudara hadir kebaktian 1 gitu ya. Lalu kemudian ikut kebaktian 2. PowerPoint-nya sama. Tapi kemudian pemaparannya saya bisa berbeda. Tetapi saya punya tulisan-tulisan yang memang itu adalah menjadi satu poin pentingnya. Artinya saudara di dalam bagian ini firman itu berkembang luar biasa. Akan berbicara kepada kita. Tapi bagaimana kita bisa mengerti bahwa itu benar. Dan disinilah saudara kita menyadari saya dan saudara adalah orang yang terbatas bukan? Kita terbatas, semuanya terbatas. Kapasitas kita terbatas, pemahaman kita terbatas, daya pikir kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Tadi saya mengatakan ada orang yang gak bisa bahasa Indonesia bacanya. Saudara, tetapi orang-orang yang sedemikian, saudara ketika dia memahami keterbatasannya dan mempercayai satu otoritas yang tidak terbatas yaitu Allah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang humble di dalam hidupnya. Karena saudara dia tidak akan pernah mengandalkan otak kemampuan pikirannya. Tetapi mengandalkan kepada
ketidakbatasan daripada Allah. Allah yang tak terbatas itulah yang akan memberikan pencerahan kepada dia. Maka pertanyaannya, bagaimana kita memahami bahwa itu adalah benar-benar datang daripada Roh Kudus? Benar-benar itu adalah bimbingan dari firman Tuhan. Jangan-jangan itu adalah ide kita. Maka firman Tuhan mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, artinya apa? Siapa Roh kebenaran? Yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Kehadiran Roh Kudus itu sangat penting karena akan memberikan manfaat yang sangat mendasar bagi iman kita. Roh Kudusilah yang akan menolong kita, membimbing kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, khususnya melalui firman yang sedang kita baca. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita, saudara, untuk mengerti yang namanya kebenaran. Jadi di sini bukan sekedar mengetahui knowledge, tetapi saudara-saudara bagaimana saudara mengenal kebenaran itu lalu kemudian masuk ke dalam memperhatikan apa yang Allah ingin katakan. Sekali lagi, belajar firman bukan sekedar mengetahui kebenaran, melainkan mengenal secara intim, mendalam kebenaran itu sendiri di dalam kehidupan kita. Apa itu kebenaran? Sebentar. Saudara perhatikan ayat 13 di Alkitab saudara. Di dalam pasal 16 ayat 13 dikatakan demikian ya. Tadi yang sudah saya bacakan. Saudara, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan ayat itu. Lalu saudara-saudara, yang menarik di dalam bagian ini adalah hubungan antara yang disebut Roh kebenaran dengan Yesus yang adalah kebenaran. Ini menarik untuk diperhatikan karena ketika Yesus yang adalah kebenaran, dia akan memberikan, mengutus Roh kebenaran, itu bukan sesuatu yang berbeda. Artinya Yesus bukan memberikan sesuatu yang berbeda. Tidak. Tetapi yang dia berikan, yang dia utus itu adalah sama dengan dirinya. Bagaimana Pak maksudnya? Begini, hubungan antara Yesus dan Roh Kudus serta peran Roh Kudus itu sebenarnya mengungkapkan lebih lanjut tentang firman Tuhan. Saudara perhatikan mundur sedikit di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ayat hafalan ya. Yaitu apa bunyinya? Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus mengklaim dirinya mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara menarik sekali. Dia mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran. Lalu kemudian dia berkata aku mengutus Roh kebenaran. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Yesus ini bukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Tidak, tetapi yang dia berikan adalah sama dengan dirinya. Karena dia adalah kebenaran, dia adalah firman yang menjadi manusia. Maka sekarang dia mengutus Roh Kudus, itu bukan roh yang lain, tidak. Tapi adalah roh kebenaran itu. Artinya di sini sedang berbicara tentang Tritunggal, keesaan daripada Tritunggal. Bukan tiga Allah, tetapi benar-benar keesaan daripada Tritunggal. Saudara ketika menyebut bagian ini, saya tertarik sekali menyelidiki. Kenapa Yesus mengatakan ia akan datang? Dia akan memberikan kebenaran kepada kamu. Tapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Kalimat di dalam Yohanes 14 ayat 6, itu katanya hodos, jalan. Gitu ya, hodos. Nah saudara yang menarik di dalam Yohanes 16 ayat 13 yang tadi kita baca, bahwa akan ada roh kebenaran yang memimpin kamu atau kemudian membimbing kamu. Saudara itu katanya memakai kata hodos dan ago. Jadi gabungan dua kalimat. Ingat ya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Lalu Yesus berkata, aku akan mengutus roh kebenaran yang akan memimpin kamu. Roh kebenaran itu yang akan memimpin kamu. Saudara sekali lagi, ketika Yesus mengatakan akulah jalan, ketika dia harus kembali naik ke sorga, maka sekarang dia mengutus Roh Kudus untuk hadir di dalam hidup kita. Bukan roh yang lain, tetapi roh yang sama. Yaitu apa? Roh kebenaran. Artinya Yesus dan Roh Kudus satu. Ya. Inilah saudara yang penting untuk kita pahami. Ketika dikatakan di sana saudara-saudara bahwa
Roh itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Artinya Roh Kudus itu tidak akan mengatakan sesuatu yang lain di luar daripada apa yang Bapa kehendaki. Yesus mengatakan apa yang dikehendaki oleh Bapa, Roh Kudus akan menyatakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Karena di dalam bagian ini supaya saudara-saudara memahami pentingnya saudara. Ketika Yesus adalah jalan kebenaran, dia melakukan itu untuk menebus saya dan saudara. Dia mengerjakan perintah Bapaknya, karena apa? Dia ingin memuliakan Bapaknya. Ketika dia memuliakan Bapaknya, Bapaknya memuliakan dia. Dan sekarang Yesus akan naik ke surga kembali. Lalu kemudian dia mengatakan aku mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ini sama, bukan bertingkat-tingkat begitu. Bapa, Anak, Yesus seakan-akan ini paling tengah-tengah. Enggak, semuanya setara. Sama, sehakikat. Sudah artinya ketika Roh Kudus diberikan di dalam hati kita, sesungguhnya itu akan menolong kita untuk mengerti apa yang Yesus mau untuk kita lakukan. Sekali lagi, ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, hati kita pada waktu kita percaya, maka Roh Kudus itulah yang akan menolong kita mengerti apa yang Yesus ingin kita mengerti. Apa yang Allah ingin kita mengerti melalui Roh Kudus itu. Saudara-saudara, saya mau menjelaskan bagian ini karena konteks daripada bacaan kita. Konteksnya ya, Yohanes 16 ini adalah murid-murid ini akan diutus oleh Tuhan. Murid-murid ini saudara-saudara akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka akan menyaksikan kasih Tuhan. Maka saudara, mereka harus benar-benar murid yang mengerti siapa Yesus. Ketika mereka mengajar kepada orang lain, mereka harus mengajar apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka Roh itu dikatakan oleh Yesus, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi sesuatu yang sudah didengarnya daripadaku, itu yang akan dikatakan kepada kamu. Maka saudara, Roh Kudus itu sepenuhnya adalah kelanjutan dari apa yang Yesus katakan. Sebab Yesus sendiri menyatakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Meskipun Tuhan Yesus tidak ada secara fisik di dalam dunia lagi pada waktu itu. Tetapi kemudian orang-orang percaya udah diberikan Roh Kudus. Dan inilah mandat yang diberikan Yesus kepada para muridnya. Supaya mereka pergi untuk memberitakan Injil. Inilah yang menjadi panggilan saya dan saudara. Panggilan sebagai seorang murid sejati adalah menjadi duta-duta utusan Kristus untuk mengajarkan kebenaran yang sudah dipahami sehingga memungkinkan orang lain juga untuk mengajar kebenaran kepada orang lain. Singkatnya demikian. Saudara tidak mungkin bisa mengatakan cinta dan mengerti arti cinta yang sesungguhnya kalau saudara tidak pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Selama saudara tidak pernah mengalami yang namanya jatuh cinta, saudara tidak akan pernah bisa mendefinisikan cinta menurut di dalam pengertian saudara. Saudara nggak mungkin bisa mengatakan mengasihi orang lain kalau saudara sendiri tidak pernah merasakan namanya kasih itu. Saudara nggak mungkin bisa mengatakan mengampuni orang lain kalau saudara sendiri tidak pernah merasakan arti sebuah pengampunan bagi saudara sendiri. Ngerti maksud saya saudara ya? Ngerti ya sampai sini ya? Ketika murid-murid ini saudara diutus untuk menjadi pemberita Injil saudara. Mereka terlebih dahulu harus mengenal Injil itu sendiri. Mereka harus mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan mereka. Tapi dalam keterbatasan mereka, Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan mengirim Roh Kudus, memberikan Roh Kudus dalam hati mereka. Sehingga mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Lihatlah di dalam Kisah Para Rasul. Kita melihat bagaimana para murid menyaksikan siapa Yesus. Kemanapun mereka pergi menyaksikan Yesus. Kemanapun mereka berada berbicara tentang Yesus. Dimanapun segala tempat. Walaupun penganiayaan ada, kesulitan ada. Mereka tetap berbicara tentang Yesus. Kenapa? Karena di dalam hati mereka sudah ada Yesus. Sudah ada Tuhan di dalam hati mereka yang membuat mereka terus menggelora. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menggelora? Kenapa kita membiarkan Yesus yang sangat mengasihi kita kemudian kita redam di dalam kehidupan kita? Kenapa kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita kemudian kita padamkan di dalam hati kita? Bukankah saya dan saudara dipanggil hanya bukan untuk menunggu mati? Bukan. Panggilan saya dan saudara adalah menjadi duta-dutanya.
Tapi bagaimana saudara bisa membawa menjadi duta Injil Kristus kalau saudara ngerti siapa Yesus? Itu pertanyaan mendasar. Tidak sedikit orang tidak ngerti Yesus. Tapi saudara-saudara, orang-orang itu memberitakan Yesus. Di Kisah Rasul juga ada. Kenyataan inilah saudara, saya boleh mengatakan demikian. Bahwa mengajarkan kebenaran yang sudah kita pahami kepada orang lain, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sekali lagi, mengajarkan kebenaran kepada orang lain itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Pertanyaannya saudara mengatakan begini, Pak, apakah saya harus sempurna dulu baru bisa menyatakan kepada orang lain? Tidak. Kita ini progres saudara. Kita ini di dalam proses terus, proses and progress sampai akhir hidup kita. Kita ini terus belajar sampai nafas terakhir kita. Dan pada waktu kita mengalami satu peristiwa, kita bisa melihat karya Tuhan, kita membagikan kepada orang lain. Ketika saudara diberkati, saudara bisa membagikan itu, mendukung pelayanan yang lainnya. Kenapa? Saudara sudah diberkati. Saudara, suatu kali ketika saya sedang berbicara dengan seorang, dia mengatakan gini, Tuhan itu memberkati saya luar biasa. Oke. Dan hati saya sekarang baru tahu. Kalau dulu saya itu sedang mengejar sesuatu itu adalah buat saya, dan saya mengatasnamakan keluarga. Saya menyadari itu benar, baik, oke. Tapi kemudian ketika kalimat berikutnya yang sangat mengejutkan saya demikian. Tapi sekarang saya baru menyadari ya Pak ya. Bahwa sesungguhnya apa yang saya miliki pada saat hari ini hanyalah titipan dari Tuhan. Hanyalah titipan. Ketika saya diberi banyak, maka saya punya tanggung jawab yang banyak. Maka saya juga dituntut yang lebih banyak. Hati sekarang saya lebih bahagia. Karena saya tetap bekerja dengan semangat. Dan apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan, saya juga melakukan dengan semangat. Saudara, tidak sedikit orang akan mengatakan ketika dia memiliki banyak. Kapasitas yang dia miliki, pengetahuannya banyak, hartanya banyak, income-nya banyak, tetapi dia sama sekali menutup hatinya untuk Tuhan. Saudara, bukan berarti kemudian saya mengatakan, loh Pak kan hidup juga memikirkan masa depan. Betul, kita akan memikirkan masa depan. Tapi siapa yang tahu akan masa depan kita? Bukan berarti kemudian kita jadi orang-orang yang hopeless, gak punya pengharapan. Bukan, kita harus punya positif untuk mengerjakan bagian kita. Kalau besok Tuhan kerjakan, kita masih kerja. Tetapi jangan lupa bahwa besok saya kerja, saya harus bisa menjadi berkat bagi orang lain di mana saya bekerja. Itu konsepnya yang harus ada di dalam otak kita. Apapun yang saya kerjakan, maka saya akan bekerja untuk Tuhan. Disinilah saudara prinsip untuk kita belajar memaknai firman Tuhan harus dimulai dengan pengenalan akan Yesus. Saudara, kita nggak mungkin bisa belajar firman Tuhan kalau kita nggak kenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Karena memaknai firman Tuhan harus punya relasi kedekatan. Saudara bisa mengenal pasangan saudara karena saudara setiap hari 24 jam ada bersama dengan pasangan saudara. Saudara ngerti sifatnya, karakternya, tabiatnya, sifat buruknya, sifat jahatnya, bahkan sifat baiknya, sifat manjanya. Saudara tahu karena saudara hidup. Sama dengan kita ketika kita bergaul dengan firman Allah. Kita akan memahami apa yang Allah mau katakan kepada kita. Dan disitulah saudara akan mengerjakan bagian saudara. Kedekatan itu menjadi satu prinsip yang pertama. Karena Tuhan memanggil saya dan saudara adalah untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Saudara, ketika ini terbangun dari awal, ini menjadi dasar bagi kita. Saya mengerti saudara, kesulitan saudara, waktu saudara. Saudara mungkin sibuk dengan luar biasa, tetapi setiap orang diberikan waktu yang sama. Saya punya 24 jam, saudara punya 24 jam. Disinilah relasi kita dengan Allah itu menjadi satu poin penting dimanapun saudara berada. Membangun sebuah relasi kedekatan itu penting yang hanya dimulai ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada yang lain. Ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa mengenal Allah yang benar. Menikmati relasi kedekatan ini. Saudara-saudara, di dalam mempelajari firman Tuhan,
Seringkali memang kita pusing, gak ngerti ayat itu. Tetapi kita belajar saudara untuk membuka hati kita. Mengerti sebenarnya Tuhan itu mau ngomong apa sih sama kita. Apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin katakan kepada kita. Supaya kita ngerti dan ngeh itu saudara. Kemudian kita mengaplikasikan, menerapkan di dalam kehidupan kita secara sederhana. Ada orang yang bertanya demikian. Dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan saudara. Dia mengatakan demikian. Pak, gimana kita ngetahui bahwa itu adalah Roh Kudus yang membimbing saya untuk mengerti firman Tuhan? Jangan-jangan itu nanti pikiran saya loh Pak. Jangan-jangan itu ide saya loh Pak. Saya mengatakan gimana bahwa itu adalah benar Roh Kudus yang memberikan hikmat pengertian kepada saya? Saudara, waktu awal-awal saya menjadi anak Tuhan, saya itu suka ikut persekutuan ke sana, kemari. Wah kan banyak saudara persekutuan ya. Suatu kali saya ikut persekutuan doa dari gereja tertentu. Lalu hamba Tuhannya saudara tiba-tiba mengatakan sesuatu. Dan dia mengatakan dengan tegas begini. Hari ini Roh Kudus sedang berbicara kepada saya. Lalu dia menjelaskan bla 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 gitu saudara ya. Lalu berikutnya dia mengatakan lagi. Di sini ada seseorang yang memang itu ditunjuk oleh Tuhan. Dan Roh Kudus dengan jelas menunjukkan orang itu akan menjadi penopang di dalam pelayanan ini. Tuhan akan memakai orang itu. Roh Kudus sedang berbicara kepada saya. Wah, saya mengatakan hebat ya. Awal-awal jadi orang Kristen bingung saudara. Wow, hebat nih orang sampai bisa dengar suara Tuhan. Allah saudara berikutnya adalah yang dimaksud itu adalah seorang wanita yang tidak ada suami. Saudara tidak ada suaminya. Wanita itu cukup dan saudara endingnya sangat mengerikan. Katanya suara Roh Kudus itu berbicara kepada wanita itu untuk menjadi selingkuhannya saudara. Saudara begitu mendengar shock saudara saya ini jadi pertama Kristen kok jadi begini ya. Orang mengatakan gini, kok bisa begitu? Iya karena Roh Kudus sedang memimpin saya untuk menjadikan dia selingkuhannya. Ya istrinya istri di dalam roh. Ya, selingkuhan kan kasar ya saudara. Istri di dalam roh. Saudara saya mengatakan, ini ngaco banget. Saudara gak menutup kemungkinan ada orang-orang yang seperti ini saudara ya. Apakah ini Roh Kudus? Bukan, itu roh kuda itu saudara ya. Jahat sekali orang itu saudara. Jahat sekali. Setelah itu saya mengatakan saya gak mau lagi ikut yang persekutuan yang begini. Gak benar nih. Saudara, Roh Kudus gak mungkin akan mengajak demikian. Karena saudara ketika Roh Kudus mengatakan, dia akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri, menafsirkan. Enggak, tapi semua itu bergantung sama. Maka saudara ketika membaca, mendengarkan khotbah, mendengarkan firman, saudara dengarkan baik-baik. Kalau saudara dengar, ini enggak pas, ini enggak cocok dengan firman Tuhan, saudara boleh tanya nantinya. Kenapa Alkitabnya ngomong gini, Bapak ngomong begitu? Saudara saya waktu itu benar-benar enggak ngerti, ya saya telan aja tapi begitu endingnya begitu, saya yang ngerti saudara. Karena hidup saya selama masih muda di dalam dunia gelap yang begini-begini udah tahu saudara. Kenapa ini pakai istilahnya istri roh ya, istri di dalam roh. Dan kemudian berlanjut kepada istri dalam tanda kutip secara fisik. Aneh saya mengatakan. Ini saudara-saudara bagi saya adalah orang-orang yang memanipulasi. Maka saudara kita harus belajar. Bagian yang kedua yang bagian penting sekali di dalam kita memaknai firman Tuhan itu apa? Yaitu belajar memahami apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Memahami apa yang bagian penting ingin Tuhan kita mengerti dari bagian firman Tuhan itu. Ini poin pentingnya, Tuhan ngomong apa nih? Saudara kalau Tuhan ngomong seperti ini ada bagian yang lainnya. Saudara bisa membaca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya atau pasal sebelumnya. Itu akan ada jawabannya karena Alkitab ini adalah satu kesatuan. Kita akan membaca satu bagian akan bertemu dengan bagian yang lain. Kita nggak mengerti bagian yang satu akan menjadi jawaban di bagian yang lain. Jadi jawaban tentang kesulitan Alkitab di mana? Ya di Alkitab ini sendiri, bukan yang lain.
Kita tidak akan pernah menemukan di dalam tafsiran, tetapi saudara akan menemukan jawaban itu adalah di dalam bagian ini. Siapa yang mengerti baca imamat? Siapa yang mengerti bilangan? Saudara nggak akan pernah ngerti, bukan? Tapi kemudian ketika membaca perjanjian baru, baru tahu apa arti angka-angka itu. Apa arti daripada korban-korban hewan itu. Semua mengarah kepada Kristus. Dan begitu kita melihat keutuhannya, maka saudara-saudara bagian ini penting. Apa yang Allah ingin kita mengerti dengan apa yang sedang kita baca. Saudara, ini bagi saya sangat penting. Sangat penting. Kenapa saudara? Kita itu seringkali punya ide. Ini yang gawat saudara. Kadang-kadang ide-ide kita yang lebih banyak berbicara. Gagasan-gagasan kita lah saudara yang lebih banyak berbicara. Kita nggak boleh seperti itu saudara. Dalam mempelajari firman Tuhan, biarlah ide daripada Allah, gagasan daripada Allah yang berbicara kepada kita. Bukan kemudian kita belajar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, berusaha untuk membuat Allah setuju dengan ide kita. Membuat Allah setuju dengan gagasan kita. Membuat Allah setuju dengan agenda kita. Bukan itu. Kitalah yang harus menyelaraskan idenya Allah, gagasan Allah, agenda Allah itu apa buat kita dan baru kita selaraskan. Kan contoh tadi saya mengatakan, kalau dia mengatakan oke, Roh Kudus berbicara kepada saudara untuk menolong. Tapi menolongnya dalam tanda kutip saudara. Ada niat busuk di dalamnya. Saudara, itu bukan dari Roh Kudus. Itu artinya saudara sedang ada motif di balik itu. Ada niat jahat. Roh Kudus gak akan pernah seperti itu. Roh Kudus akan memimpin saudara mengerti bahwa Allah ngomong begini. Allah maunya begini. Maka saudara tinggal mengerjakan apa yang Allah mau untuk saudara kerjakan. Simple. Iya. Tapi masalahnya kita itu banyak agenda. Otak kita itu banyak agenda. Sehingga kadang-kadang kita itu mencari ayat untuk mendukung agenda kita. Saya itu kadang-kadang males saudara ya berdiskusi dengan orang yang ngajak berdebat. Untuk urusan-urusan yang remeh-temeh, dalam arti remeh-temeh itu saudara. Ada orang yang kemudian saudara-saudara melihat masa lalu dari calonnya, dari waktu pacaran, lalu kemudian sekarang sudah menikah, lalu kemudian sekarang dia mengatakan bahwa berhak untuk cerai karena melihat masa lalunya. Saudara, kalau orang itu udah ngotot seperti itu, saudara kadang-kadang kacau banget. Ya saya sudahlah, saya gak bisa ngomong. Ada orang-orang yang punya ide-ide tertentu saudara-saudara lalu kemudian cari dukungan ayat. Supaya apa? Seakan-akan ini rohani nampak bagus tapi sesungguhnya jauh daripada kebenaran. Karena sekali lagi firman itu selalu mengkonfirmasi firman itu sendiri. Apa yang kita nggak ngerti akan dimengertikan di dalam bagian lain supaya kita bisa mengerti. Inilah poin pentingnya kita belajar saudara. Belajar firman Tuhan itu indah. Bukan sesuatu yang berat. Maka saudara memaknai firman Tuhan itu adalah memberikan tempat bagi firman Tuhan itu seluas-luasnya secara totalitas di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita wujudkan di dalam perbuatan dan tindakan kita. Seperti tadi saya mengatakan, mengampuni gampang apa susah ya? Menurut saudara mengampuni itu gampang atau susah? Kalau kasusnya ringan, I'm sorry, wis beres, betul. Tapi kalau kasusnya berat gimana? Bisa mengampuni? Mikir saudara, benar nggak? Kita mikir loh, apalagi itu merugikan, apakah saudara mengampuni? Saudara kita butuh waktu proses, nggak bisa mengatakan, oh firman Tuhan mengatakan mengampuni, kita lupakan semuanya. Nggak bisa begitu juga saudara. Kita punya yang namanya proses in progress. Dalam pengenalan kita kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan haruslah kamu mengampuni 7 kali 70 kali. Tuhan aku masih belum bisa, sulit, bergumul. Doa, minta tolong Tuhan bagaimana kemudian bisa kita memahami bagian ini untuk bisa memberikan pengampunan. Lalu kemudian di dalam kasih karunia Tuhan pada waktunya kita akan bisa mengampuni. Saudara kita sekali lagi butuh proses and progress di dalam setiap pembelajaran. Gak ada yang instan. Prinsipnya betul, lalu kemudian kita bergumul, kedaginganku mengatakan tidak layak diampuni. Orang yang demikian layak untuk dikutuk, didoakan supaya disambar petir. Saudara kita jahat bukan? Tapi alangkah baiknya kalau kemudian Roh Kudus mengatakan ampuni tapi doakan orang itu. Doakan orang yang menyakitimu, doakan terlebih dahulu. Dan ketika kita bertemu
Berdasarkan waktunya Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita akan mengatakan, oke, clear, saya ampuni karena Kristus sudah mengampuni. Saudara, maka prinsip yang terakhir ketiga di dalam kita belajar firman Tuhan, bukan tujuannya endingnya kepada saya, bukan. Tapi endingnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita belajar firman karena supaya kita mengenal siapa Allah. Kita nggak bisa mengenal Allah yang benar, tapi firman-Nya akan menolong kita mengerti Allah yang benar. Kita memahami apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita, bukan ide kita, bukan gagasan kita. Tapi kemudian kita akan memuliakan Kristus pada waktu kita mengerti bagian firman Tuhan ini. Saya kasih contoh. Ketika saudara membaca satu bagian firman Tuhan mengatakan demikian ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu itu di dalam doa atau permohonan. Saya mau tanya, ketika saudara mendengar kata janganlah kamu khawatir. Bagaimana saudara ingin memuliakan Tuhan? Dengan saudara menjadi tidak khawatir. Bagi saya saudara, ketika kita belajar memaknai firman Tuhan ini. Jangan kamu khawatir, oke, Tuhan mengatakan supaya saya gak khawatir. Karena firman Tuhan mengatakan burung di udara Tuhan pelihara. Dia harus bekerja, harus terbang. Lalu kemudian Tuhan kasih makanan. Saya harus bekerja dan di sanalah saya akan mendapatkan makanan. Amin. Prinsip yang pertama, saya harus kerja. Tuhan mengatakan jangan khawatir, biarlah apa yang saya terima hari ini tidak membuat saya menjadi mengeluh. Tetapi saya tetap bersyukur apapun yang saya terima. Walaupun saya sudah invest banyak tapi hasilnya sedikit. Saya tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya tidak khawatir. Tuhan terima kasih ya, aku sudah diberkati. Walaupun ya kok segini ya. Tapi Tuhan ampuni aku mau belajar menikmati. Saudara, ke kita kalau kemudian memuliakan Tuhannya yang gimana? Saudara memuliakan Tuhan ketika berkata jangan kamu khawatir. Maka saya akan berpikir, saya nggak akan mencuri dari orang lain. Saya nggak akan menipu daripada orang lain. Saya tidak akan melakukan kejahatan kepada orang lain supaya saya dapat keuntungan. Understand? Ngerti? Memuliakan Tuhan, ini loh saudara. Jangan kamu khawatir, ujungnya bukan kita. Tapi ujungnya memuliakan Tuhan. Bagaimana saudara? Jangan khawatir itu bisa memuliakan Tuhan. Di tengah kekurangan saudara bisa nggak memuliakan Tuhan? Paulus mengatakan aku tahu arti kelebihan, tapi aku juga tahu arti daripada kekurangan. Saudara, ini yang indah bukan dari firman. Itu loh ajaibnya firman, saudara. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Maka saudara, panggilan kita, panggilan saya dan saudara adalah untuk memuliakan Kristus. Tujuan tertinggi daripada hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati anugerahnya. Dan kita bisa memuliakan Kristus tatkala kita melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara renungkan, ketika saudara memahami bagian itu, jangan khawatir misalnya. Atau jangan berbuat dosa lagi. Biarlah Kristus itu hidup di dalam kamu. Saudara, saya mau memuliakan Tuhan. Bagaimana Kristus itu hidup di dalam diri saya. Saya mau di tempat kerja saya memuliakan Tuhan. Di rumah saya memuliakan Tuhan. Saya ada anak, saya mau memuliakan Tuhan dalam mendidik anak. Ketika saya berelasi dengan teman-teman bisnis, saya mau berelasi dengan baik. Saudara, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena sekali lagi kita gak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan sebagai milik kepunyaan Kristus, karena saya dan saudara sudah ditebus menjadi milik kepunyaan Kristus, maka sekarang saudara, kebenaran yang kita mengerti, yang telah mengubahkan kita, mentransformasi kehidupan kita, itulah yang harus kita wujudkan di dalam pemikiran-pemikiran kita, di dalam perkataan-perkataan kita, di dalam tindakan-tindakan kita. Dan apapun yang mau kita lakukan, kita melakukan untuk Tuhan. Apapun yang mau kita kerjakan, kita mau melakukan untuk Tuhan. Kadang realita itu tidak berkata demikian, saudara ya. Kadang-kadang kita mengatakan, oke, belajar bersyukur, yuk belajar gak khawatir. Tapi kadang-kadang saudara begitu lihat realita kenyataan itu bikin kedut-kedut, saudara. Aduh, ini Tuhan ini bener enggak ya? Ini bener-bener enggak ya? Saudara, kadang-kadang hati kita ini dengan pikiran kita ini complicated, saudara.
firman Tuhan ngomong begini, tapi hatiku kenapa ya begini ya. Katanya Tuhan baik memelihara, tapi kenapa hidupku selalu begini. Saudara, hal yang demikian akan terus membuat saudara stres. Tapi disinilah firman Tuhan itu, oke, jangan khawatir, oke, aku bisa kerja apa, aku bisa melakukan apa. Oke, aku lakukan ini. Saya berandai-andai dengan istri, saudara. Saya mengatakan ini. Pak, kira-kira kalau kamu misalnya pensiun atau misalnya nggak kerja apa-apa lagi, kamu mau kerja apa? Saya mengatakan gini, saya akan kerja apa saja, yang penting itu adalah halal. Saya tidak mencuri, saya tidak menipu, saya tidak merugikan orang lain. Kerjaan apa ya? Lalu saya mengatakan, aku mau jadi supir ojol. Kaget ya? Kenapa begitu? Ya, karena saya sambil nyetir saya bisa bercerita tentang kasih Tuhan dalam hidup saya. Istri saya ngakak, saudara. Gak kepikir kan saudara ya? Saya nyetir jadi supir ojol, tapi saya bisa menceritakan kasih Tuhan. Saudara, kadang-kadang pendeta bisa pikiran gitu ya? Iya. Saudara, saya sedang memikirkan sesuatu. Kadang-kadang ketemu dengan orang ini gimana ya, saya bisa menolong dia. Tapi kemudian dia bisa bangkit, dia bisa eksis, dia bisa survive. Dan dia bisa memuliakan Tuhan. Gimana ya? Kadang-kadang memikirkan out the box itu asik, saudara. Berpikir out the box itu menyenangkan, saudara. Tapi saya harus berhati-hati karena kadang-kadang bisa liar, bukan? Tapi disinilah hikmat Tuhan akan menolong. Oke, saya akan bantu orang ini dengan cara memikirkan seperti ini untuk dia melakukan sesuatu dengan benar. Dengan cara yang benar, maka dia akan bertindak dengan benar. Pasti Tuhan akan memberkati. Simple. Saudara, yang penting endingnya di dalam kita belajar firman Tuhan ini apa? Ini loh, endingnya ini. Saya dan saudara adalah duta-duta Injil Kristus. Maka ceritakan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dari Allah kepada setiap suku, kaum, dan bahasa. Supaya mereka bisa mengenal dan meninggikan Kristus, memuliakan Kristus. Dan mereka juga bisa memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Kalau saudara menjadi berkat bagi orang lain itu akan bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Tapi kalau saudara menyakitin orang lain, orang itu tersakitin dan bisa menyakitin orang lain juga. Saudara, tapi ketika kasih Kristus ini dinyatakan, Anda dan saya menjadi duta-duta Injil Kristus. Maka saudara, kemuliaan Allah seperti Wahyu 7 ayat 9 itu akan dinyatakan. Kapan? Kelak ketika Kristus datang kembali. Nah, mari saya ajak saudara untuk boleh mengoreksi hati saudara. Apakah saudara semakin cinta Tuhan? Apakah saudara semakin cinta firman? Saudara mengatakan aku mengasihi Tuhan tapi gak cinta firman. Maaf, itu omong kosong. Tapi seseorang yang mencintai firman, saudara pasti dia akan mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti dia akan mencintai firman. Ini bukan satu hukum yang membuat kita terikat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi justru ini adalah, saya mengatakan, kehidupan bagi saya dan saudara. Ketika di dalam menjalani realita yang saya tadi mengatakan, hidup ini unpredictable. Sulit untuk diprediksi, saudara. Kita nggak ngerti, bukan? Apa yang akan terjadi, situasinya kita nggak pernah tahu. Tapi firman ini yang akan menopang kita di dalam merilis semua kejadian yang ada. Bahkan kemudian menyiapkan hati kita untuk survive menghadapi apapun. Firman. Mari jangan takut untuk memberitakan Injil, karena Injil itu akan berbicara. Kita responi dengan satu nyanyian. Change my heart, oh God.